Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah. Sebelum kita mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum ibadah dimulai. Mari kita persiapkan diri yang baik, persiapkan tempat yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda menikmati hadirat Tuhan di rumah. Hindari hal-hal yang bisa mengganggu Anda dalam mengikuti ibadah. Dan untuk sementara, matikan dulu media sosial Anda. Persiapkan hati dan fisik kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan meskipun kita beribadah di rumah. Dan selanjutnya, ada beberapa pengumuman juga yang perlu diperhatikan oleh jemaat di rumah. Yang pertama, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dibawakan Bapak Gembala. Diharapkan untuk jemaat di rumah bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang kedua, jemaat bisa memberikan persembahan sukarela untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GGP Alpha Omega Padalarang, bisa dengan cara menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah kembali dilaksanakan di gereja, atau dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Begitupun dengan persembahan persepuluhan bisa diserahkan langsung kepada Bendahara, Saudari Dirlince Tobing, bagi jemaat yang rumahnya dekat, atau dengan cara mentransfernya ke rekening yang ada di layar kaca Anda. Selanjutnya, ibadah Paskah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 April dan dilakukan masih dalam bentuk streaming atau online di channel YouTube dan Facebook GGP Alpha Omega Padalarang dimulai jam 8 pagi dan yang akan melayani Ibu Gembala, Pendeta Diske Lumangkun. Sekian informasi yang disampaikan, kiranya bisa menjadi perhatian bagi jemaat sekalian. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
dan yang tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami masih boleh menikmati semua kesempatan waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami masih ada kekuatan dan kesehatan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang Kau selalu nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kami semua yang ada, berkati kami semua Tuhan. Semua yang akan melayani, diurapi oleh Tuhan. Terlebih khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar semuanya hanya berasal dari Tuhan. Biar ibadah saat ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan, boleh memuliakan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua ibadah saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan boleh kami rasakan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Dia sudah mati untuk menebus saya dan saudara. Kita boleh berikan mendapatkan kemenangan bagi kami semua. Haleluya. Kita percaya
surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kami boleh ada semua karena anugerah yang luar biasa yang Kau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman menjadi berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berikan hati yang baik bagi kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya kepada sidang jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Alfa Omega Padalarang, kita bersyukur pada hari ini kita boleh memperingati hari kematian Kristus, Jumat Agung. Meskipun pada saat ini kita tidak beribadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah masing-masing. Dan kita percaya bahwa ketika anak-anak Tuhan berkumpul, bersepakat, berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendengar, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita dan Dia hadir. Dan Dia pasti memberkati saya dan saudara. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dalam acara Jumat Agung. Saya ambil di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 11. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan saya akan membacakan bagi kita semua. Perikopnya hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GGP Alfa Omega Padalarang. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema sesuai dengan pembacaan kita dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, di mana tema pada hari ini kematian yang memberi kehidupan. Sekali lagi, kematian yang memberi kehidupan. Yesus telah mati untuk menanggung dan menebus dosa kita manusia. Yesus mati
untuk memberi kehidupan bagi kita manusia. Kematian yang memberi hidup. Kematian siapa? Kematian Yesus. Dimana kita tahu Yesus telah mati di salib. Dia rela menderita supaya saya dan saudara yang adalah orang berdosa boleh diselamatkan. Yesus mau supaya dengan kematiannya ini kita boleh memperoleh kehidupan. Memperoleh kehidupan bersama Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Saya mencatat di sini ada 3 hal penting yang menjadi perenungan bagi kita tentang kematian yang memberikan kehidupan. Yang pertama, saya lihat itu di dalam ayat 1 dan ayat 2. Saya mendapatkan poin yang pertama bahwa kematian Kristus memberi kehidupan dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 dan 2 saya baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan di dalam kalimat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beralih jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Kristus memberikan kehidupan. Kehidupan apa? Di mana dikatakan dalam ayat 1 tadi bahwa kematian Kristus memberi kehidupan bagi saya dan saudara, kita manusia, sehingga dikatakan kita boleh berdamai dengan Allah. Alkitab mencatat bahwa oleh karena dosa, sehingga kita berseteru dengan Allah. Allah membenci perbuatan dosa manusia, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Dan kita bersyukur karena dengan kematian Kristus di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita manusia yang tadinya musuh Allah, seteru Allah, tetapi oleh karena Kristus, Dia telah mendamaikan kita manusia dengan Allah Bapa di sorga. Jadi kematian Kristus memberi kehidupan, di mana kita boleh berdamai dengan Allah. Kita bersyukur saudara, karena saya dan saudara sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus, dan dikatakan oleh Dia kita juga boleh oleh jalan masuk kepada kasih karunia, kepada kasih karunia Allah. Karena iman kita kepada Tuhan, maka kita boleh layak menghadap Allah. Iman kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan menuju surga. Hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi ini yang pertama saudara, saya dapatkan bahwa dengan kematian Kristus kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Hal yang kedua, yang saya dapatkan dalam ayat 2 sampai ayat 8, nanti saudara bisa baca lagi, bahwa kematian Kristus, yang kedua, poin yang kedua, memberi kehidupan untuk kita boleh bermegah dalam pengharapan untuk menerima
kemuliaan Allah dan bermegah dalam kesengsaraan. Saudara bisa lihat nanti di dalam ayat 2 dan ayat sampai ayat 8. Dikatakan bahwa di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Ya, dalam ayat 2, kalimat terakhir. Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi dengan kematian Kristus memberikan suatu kehidupan untuk kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan saja dari sisi kita melihat bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah, tapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi kita bukan hanya bermegah karena akan menerima pengharapan, menerima kemuliaan Allah, tapi di sini juga dikatakan kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Karena dikatakan saudara di dalam ayat 3, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita diingatkan pada kesempatan ini bahwa dengan kematian Kristus kita boleh bermegah untuk nanti akan menerima kemuliaan Allah. Meskipun kita juga diingatkan untuk juga bermegah di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Mungkin kita mengalami pergumulan masalah, apalagi dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Ya. Tapi ingat bahwa kesengsaraan itu dikatakan menimbulkan ketekunan. Ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan akan lebih membuat kita bertekun, lebih sabar dalam menghadapi sesuatu. Dan di mana ketekunan katanya menimbulkan tahan uji. Kita di hari-hari ini sedang diuji iman kita. Apakah kita sungguh tetap berpaut kepada Tuhan dengan masalah yang terjadi hari-hari ini. Dan dikatakan di mana tahan uji itu menimbulkan ada pengharapan kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan dikatakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita diingatkan pada kesempatan ini, bahwa ketika Kristus mati, bukan saat dan saya dan saudara hidup benar di hadapannya, tidak. Tapi justru dikatakan ketika Kristus mati, dikatakan kita ini dalam posisi kita lemah. Ketika Kristus mati kita dikatakan adalah orang-orang yang durhaka. Ketika Kristus mati kita dikatakan adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Ketika Kristus mati dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak menerima murka Allah, hukuman Allah. Dan ketika Yesus mati, dikatakan kita ini sebetulnya sesungguhnya dalam posisi kita seteru dengan Allah. Tapi Kristus mau mati bagi kita manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita boleh memiliki pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah untuk kita akan menerima kemuliaan Allah.
dan kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami di hari-hari ini, ingat saudara, bahwa Yesus telah mati supaya kita bermegah di dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, dan kita bermegah di dalam kita untuk menerima ya penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara. Ingat, Yesus sudah lebih dulu menderita bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, lihatlah bahwa di balik penderitaan, di balik masalah yang saya dan saudara hadapi di hari ini, kita akan menerima kemuliaan Allah. Saudara bisa aminkan? Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, poin yang ketiga, bahwa Kristus mati untuk memberikan kehidupan. Kehidupan apa? Kalau tadi yang pertama, dia memberikan kehidupan di mana kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, kematian Kristus memberi kehidupan di mana kita boleh bermegah di dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah dan bermegah juga di dalam kesengsaraan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa kita perlu mengerti dan memahami bahwa Kristus mati untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Roma pasal 5 ayat 9 sampai 11 saya bacakan buat saudara. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara garis bawahi, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Yang ketiga, Kristus mati untuk memberikan kehidupan apa? Kehidupan yang kekal. Kita akan bebas dari murka Allah. Ya, karena kita sudah dibenarkan ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Dia sudah mati untuk dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari ketiga Dia bangkit. Naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Dan nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, orang yang sudah percaya terima Yesus, yang sudah dibenarkan, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka dia akan menerima kehidupan kekal. Dia tidak akan masuk lagi dalam api neraka, tapi ada kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi dia di dalam kerajaan sorga. Maka Kristus mati untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hari Jumat Agung ini, hari kematian Kristus, 3 hal penting yang saya sudah sampaikan untuk kita renungkan, bahwa Yesus mati, Dia sudah memberikan kehidupan sehingga kita diperdamaikan, hidup damai dengan Allah. Yang kedua, bahwa Kristus mati dan Dia dikatakan memberikan kehidupan yang bermegah di dalam menerima pengharapan, dalam menerima kemuliaan Allah dan dalam kesengsaraan. Ya. Ingat, ada kemuliaan Allah di balik kesengsaraan, penderitaan yang kita alami. Jadi kita tetap bertahan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Kristus mati yang ketiga untuk memberikan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita semua sudah percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan yang Juru Selamat, pastilah engkau diselamatkan. Biarlah kebenaran firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara, bagi kita semua,
khususnya bagi jemaat GGP Alpha Omega Padalarang. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara bisa mempersiapkan di rumah masing-masing untuk roti dan air anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Sebuah keheningan aku melihat. Sorot mata penuh penyerahan diri dan sempurna. Ada juga kulihat sekilas berganti dengan sorot mata ketakutan yang sangat akan siksa yang menjemput di depan. Namun hanya sekilas sorot ketakutan itu nampak. Selebihnya hanya penyerahan raja. Kemudian aku saksikan jerit kesakitan yang menyengat ketika cambuk mendarat di kulit. Dan kembali jeritan-jeritan yang terlontar mengandung penyerahan mendalam. Lantas aku lihat tetes demi tetes darah mulai mengalir. Satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Akhirnya di sekujur tubuh. Tetesan darah yang memilukan. Dan lagi-lagi penyerahan utuh mewarnai merahnya darah. Berikutnya ku dengar erangan bergema dari atas kayu salib sebagai tanda dari derita tak terkira. Penderitaan yang harus dipikul oleh tubuh yang terpaku demi menanggung apa yang tidak dilakukannya. Tapi derita dilalui juga dengan penyerahan sejati. Dan kembali aku mendengar sebuah teriakan akhir. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengiringi kematian sebagai karya yang penuh kesakitan tak terhingga. Namun teriakan itu diikuti oleh penyerahan tak bercela. Begitulah penyerahan total sebagai buah kasih sejati menjadi landasan akan pengorbanan Sang Putra demi misi karya penyelamatan. Mari saat ini kita mau berdiri
Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan di mana firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam kita melaksanakan acara perjamuan kudus pada saat ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 17. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing kita ambil roti dan kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Kita berdoa bersyukur. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan, tanamkan dalam hati, dalam pikiran kami, dan mampukan kami untuk mempraktekkan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih juga pada hari ini kami boleh diingatkan tentang pengorbanan penderitaan Kristus, di mana Engkau rela mati bagi kami, Engkau rela menderita untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau boleh nyatakan bagi kami, di mana kami boleh memperingatinya lewat perjamuan kudus pada saat ini. Sekali lagi diberkatilah hamba-hamba-Mu, diberkatilah semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, orang dewasa, semua tidak ada yang terlewatkan menerima berkat-berkat Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada saat ini. Dan kita bersyukur kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Biar menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan, buat kematian Tuhan untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Ya puji nama Tuhan, saat ini kita akan akhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita berikan yang terbaik, terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan.
Segala puji, segala hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat rohani yang kami boleh terima di dalam ibadah kami saat ini. Baik lewat nyanyian-nyanyian yang sudah kami bawakan, melalui setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan, dan juga melalui acara perjamuan kudus yang kami sudah adakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah diberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah masing-masing, yang boleh mengikuti acara Jumat Agung pada saat ini. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas ke hari, dalam segala tugas kegiatan kami, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Segala virus, kuman, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, hal apapun yang merugikan kehidupan kami mau tolak semua dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah boleh selalu kami nikmati, alami dan rasakan dalam kehidupan kami hari lepas ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Persiapkan juga kami ya Tuhan untuk nanti akan mengikuti acara Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Berikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh mengikuti acara ini di rumah masing-masing. Untuk kami boleh diberkati Tuhan dalam acara Paskah yang akan kami adakan di rumah atau di tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diberitakan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbuhmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan karunia Roh Kudus tinggal dan biar di bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya. Amin. Pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah selesai, selamat peringati Jumat Agung dan sampai bertemu dalam ibadah Paskah jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.